Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen semester 3, membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Profesor Dr. Tineke E.M. Sumual MS. Kami dari kelompok 4, terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya, Injil Militia Mentiri. Kedua, Gabriela Febiola Rumende. Ketiga, Grevania Jesisti Repi. Keempat, Herli Mogot. Pada kesempatan ini kami akan membahas materi tentang kompensasi. Dalam kompensasi terdapat 3 bagian. Pertama, apa itu kompensasi? Yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Gabriela Febiola Rumende. Yang kedua, apa saja kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang akan dipaparkan oleh rekan saya Grevania Jesisti Repi. Dan yang ketiga, bagaimana cara pemberian kompensasi oleh perusahaan kepada karyawan yang akan dipaparkan oleh rekan saya Herli Mogot. Pengertian kompensasi ialah keseluruhan imbalan yang diberikan kepada para karyawan sebagai balasan atas jasa atau kontribusi mereka terhadap organisasi atau perusahaan. Dan ada pula yang mengatakan kompensasi pada hakikatnya adalah pemberian penghargaan kepada karyawan yang telah memberi kontribusi kepada organisasi dengan maksud agar mereka dapat memberi kontribusi positif bagi kemajuan organisasinya. Tujuan kompensasi antara lain mendapatkan karyawan yang berkualitas. Setiap perusahaan pasti selalu menginginkan karyawan yang berkualitas. Maka dari itu kompensasi yang menarik dapat mengikat kandidat-kandidat yang berkualitas untuk bekerja di perusahaan Anda. Selanjutnya, mempertahankan karyawan yang ada. Adanya kompensasi yang kompetitif, organisasi dapat mempertahankan karyawan yang potensial dan berkualitas untuk tetap bekerja. Hal ini untuk mencegah tingkat perputaran kerja yang tinggi dan kasus perpajakan karyawan oleh organisasi lain dengan iming-iming gaji yang tinggi. Selanjutnya, adanya keadilan. Adanya administrasi kompensasi penjamin merasakan keadilan hubungan antara manajemen dan karyawan tertentu sebagai balas jasa perusahaan atas apa yang sudah diabdikan karyawan pada perusahaan. Selanjutnya, efisiensi biaya. Program kompensasi yang rasional membantu organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia pada tingkat biaya yang layak dengan upah yang kompetitif. Selanjutnya, perubahan perilaku dan sikap. Adanya kompensasi yang layak dan adil bagi karyawan hendaknya dapat memperbaiki sikap dan perilaku yang tidak menguntungkan serta mempengaruhi produktivitas kerja. Perubahan-perubahan sikap dan perilaku ini tercermin dari rasa tanggung jawab, pengalaman, kesetiaan kepada perusahaan, serta motivasi dan presentasi yang meningkat dalam bekerja. Selanjutnya, adanya administrasi legalitas. Dalam administrasi kompensasi juga terdapat batasan legalitas karena diatur oleh pemerintah dalam sebuah undang-undang. Tujuannya agar organisasi tidak sewenang-wenang memperlakukan karyawan sebagai aset perusahaan. Selanjutnya, kompensasi terbagi menjadi 2, yaitu kompensasi finansial. Kompensasi finansial terdiri dari kompensasi langsung, yang adalah kompensasi yang dibayarkan secara langsung, baik dalam bentuk gaji pokok maupun berdasarkan kinerja. Yang termasuk dalam kompensasi langsung seperti gaji, komisi, bonus, tabungan insentif, dan kompensasi tidak langsung merupakan seluruh imbalan finansial yang tidak termasuk di dalam kompensasi langsung. Kompensasi ini diberikan
perusahaan sebagai pelengkap dari kompensasi langsung seperti cuti, asuransi, pesangon, pensiun. Sedangkan kompensasi non-finansial terdiri atas keputusan yang diperoleh seorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik di mana orang itu bekerja. Kompensasi ini terdiri dari kompensasi karir seperti peluang promosi, pengakuan karya, dan kompensasi lingkungan kerja seperti rekan yang baik, lingkungan yang nyaman. Pertama, saya akan membahas tentang upah dan gaji yang merupakan kompensasi sebagai kontrak prestasi atas pengorbanan pekerja, umumnya diberikan atas kinerja yang telah dilakukan berdasarkan standar kerja yang ditetapkan maupun disetujui bersama berdasarkan personal kontrak. Menurut waktunya, upah dapat diberikan dalam bentuk ukuran harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya. Sistem pembayaran upah dan gaji yang bersifat spesifik terbagi atas dua, yaitu team-based pay dan skill-based pay. Team-based pay merupakan pembayaran berbasis tim, menghubungkan pembayaran dengan perilaku kelompok kerja. Team-based pay merupakan kompensasi yang memberikan penghargaan individual atas kerjasama kelompok dan atau memberi penghargaan tim atas hasil kolektif. Skill-based pay merupakan upah yang dibayar pada tingkat yang diperhitungkan dan berdasar pada keterampilan di mana pekerja menguasai, menunjukkan, dan berkembang dalam mewujudkan pekerjaan. Akan membahas tentang insentif. Insentif merupakan penghubungan penghargaan dan kinerja dengan memberikan imbalan kinerja tidak berdasarkan senioritas atau jam bekerja. Program insentif dirancang untuk meningkatkan motivasi para pekerja berupa insentif perorangan, insentif untuk seluruh perusahaan, dan program tunjangan. Insentif mempunyai kerugian dan keuntungannya. Keuntungannya yaitu memperkuat kepercayaan, menciptakan persepsi keadilan, memperkuat perilaku yang diinginkan, dan mengusahakan dasar yang objektif untuk memberikan penghargaan. Sedangkan kerugiannya yaitu meningkatkan biaya, kompleksitas sistem, pembayaran menjadi bervariasi, kemungkinan penolakan dari organisasi pekerja, diterima terlambat, kelakuan sistem, dan keterbatasan kerja. Dalam insentif terdapat beberapa ukuran. Yang pertama, jumlah keluaran. Menggunakan pembayaran berdasarkan piece rate atau komisi penjualan. Yang kedua, kualitas keluaran. Menggunakan pembayaran berdasarkan piece rate hanya untuk mencapai standar atau komisi hanya diberikan untuk penjualan tanpa piutang ragu-ragu. Yang ketiga, keberhasilan mencapai tujuan. Bentuk penghargaan untuk penjualan yang mencapai jumlah tertentu dalam waktu tertentu yang ditentukan sebelumnya. Dan yang keempat, jumlah keuntungan diberikan dalam bentuk profit sharing. Dan yang kelima, efisiensi biaya diberikan dalam bentuk gain sharing. Dan yang keenam, keterampilan bekerja diberikan dalam bentuk skill based pay. Dalam insentif terdapat beberapa bentuk. Yang pertama, piecework, yaitu pembayaran diukur menurut banyaknya unit atau satuan barang atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, production business, yaitu penghargaan yang diberikan atas prestasi yang melebihi target yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu komisi, yaitu persentase harga jual atau jumlah tetap atas barang yang dijual. Yang keempat yaitu kurva matang, pembayaran berdasarkan kinerja yang di-ranking menjadi marginal, below average, average, good, dan outstanding. Yang kelima yaitu peningkatan prestasi, pembayaran kenaikan upah diberikan setelah evaluasi kerja. Yang keenam adalah pay for knowledge atau pay for skill, kompensasi karena kemampuan menumbuhkan inovasi.
Yang ketujuh yaitu insentif bukan moneter, penghargaan yang diberikan dalam bentuk plakat, sertifikat, liburan, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu eksekutif intensif yang diberikan kepada eksekutif yang pergi mempertimbangkan keseimbangan hasil jangka pendek dengan kinerja jangka panjang. Yang kesembilan yaitu international incentive, yaitu penempatan seseorang untuk penempatan di luar negeri. Yang ketiga, saya akan membahas tentang penghargaan. Penghargaan bertujuan untuk menarik orang yang cakap untuk bergabung dalam organisasi, menjaga pekerja agar datang untuk bekerja dalam memotivasi pekerja untuk mencapai kinerja tingkat tinggi. Penghargaan diharapkan dapat meningkatkan motivasi pekerja karena merasa bahwa pekerjaannya dihargai sehingga meningkatkan kinerja pekerja. Penghargaan terbagi dua, yaitu penghargaan ekstrinsik dan penghargaan intrinsik. Penghargaan ekstrinsik yaitu penghargaan eksternal terhadap pekerjaan seperti pembayaran, promosi atau jaminan sosial. Dengan demikian, penghargaan ekstrinsik bersifat eksternal yang diberikan terhadap kinerja yang telah diberikan oleh pekerja terhadap perusahaan. Dan penghargaan intrinsik, bagian dari pekerjaan itu sendiri seperti tanggung jawab, tantangan, dan karakteristik umpan balik dari pekerjaan. Yang terakhir, saya akan membahas tentang tunjangan. Tunjangan adalah bentuk kompensasi tidak langsung yang diberikan kepada seorang karyawan atau sekelompok karyawan sebagai bagian dari keanggotaannya di perusahaan. Menurut Wibowo, tunjangan atau benefit adalah kompensasi lain di luar gaji dan upah, dapat berupa retreatment plan atau cafeteria benefit plan. Retreatment plan, rencana pensiun kerja dan bentuknya berupa menghimpun potongan gaji, kombinasi cadangan, dana perusahaan, menghubungkan dana pensiun dengan asuransi, dan pembayarannya dapat dilakukan dengan cara bulanan, dibayarkan sekaligus atau kombinasi antara keduanya. Cafeteria plan, rencana pemberian kompensasi tambahan dengan menetapkan batas jumlah tertentu per pekerja, tetapi mereka boleh memilih variasi bentuknya dengan tujuan memberikan fleksibilitas kepada pekerja untuk memilih yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Ada beberapa model tunjangan, yaitu asuransi pengangguran, liburan dan hari libur, cuti sakit, pembayaran pesangon, tunjangan pensiun, pelayanan karyawan dan tunjangan yang menguntungkan keluarga, tunjangan asuransi perawatan rumah sakit, kesehatan, dan cacat. Harga atau nilai dari suatu pekerjaan. Penilaian harga dari suatu pekerjaan harus menjadi prioritas yang utama dalam menentukan berbagai tindakan kompensasi seperti apa yang harus direncanakan oleh perusahaan. Penilaian terhadap harga pekerjaan dapat didasarkan pada dua hal, yakni yang pertama berdasarkan jenis keahlian, maksudnya yaitu tingkat risikonya dan juga tingkat kerumitannya. Dan yang kedua, melakukan berbagai survei dengan arti harga kompensasi dari organisasi atau perusahaan lain yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk menentukan harga dari suatu sistem kompensasi. Sistem kompensasi sebagai faktor yang dapat mempengaruhi individu untuk membuat keputusan, melamar pekerjaan, bekerja secara produktif, mengorganisasikan serikat, membawa pemberi kerja ke lapangan atau membuat pelatihan untuk pekerjaan yang baru. Sistem kompensasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sistem waktu. Pada sistem ini besarnya kompensasi ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, dan bulan. Besarnya upah yang diberikan untuk ditentukan berdasarkan lamanya karyawan dalam melakukan atau melaksanakan suatu pekerjaan. Kelebihan sistem waktu yaitu administrasi, upah menjadi mudah dan besarnya kompensasi yang akan dibayarkan tetap.
Kelemahannya yaitu pekerja yang malas pun akan memperoleh kompensasi yang dibayarkan sebesar perjanjian. Yang kedua yaitu sistem hasil atau prestasi. Pemberian upah dengan sistem ini menghubungkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja karyawan. Besar kecilnya upah tergantung pada banyak sedikitnya hasil yang bisa dicapai oleh karyawan dalam waktu tertentu. Cara ini bisa digunakan apabila hasil kerja dari karyawan bisa diukur secara kuantitatif. Sistem ini dapat digunakan untuk mendorong karyawan yang kurang produktif menjadi lebih produktif. Yang tiga, sistem borongan atau kontrak. Sistem borongan adalah salah satu cara memberikan upah dengan menetapkan besarnya jasa berdasarkan atas volume pekerjaan dan atau juga lama pekerjaannya. Artinya, penerapan dari sistem ini berdasarkan pada kuantitas, kualitas, dan juga lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian supaya bisa memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Maka, dalam kontrak perjanjian juga harus dicantumkan ketentuan tentang konsekuensi jika pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan tahap-tahap manajemen kompensasi. Tahap ini terbagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu melakukan analisis jabatan. Analisis jabatan terdiri dari 1. Deskripsi positif, 2. Deskripsi jabatan, dan 3. Standar jabatan. Dalam tahapan ini harus disusun deskripsi jabatan, uraian pekerjaan, dan juga standar pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi bisnis. Tahap ini berbicara tentang analisis jabatan yang merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh data atau informasi yang tepat mengenai hakikat dari suatu jabatan dan kondisi-kondisinya. Tahap yang kedua yaitu melakukan penilaian pekerjaan. Evaluasi jabatan terdiri dari job ranking, job grading, faktor comparison, dan point system. Diupayakan tersusunnya urutan peringkat pekerjaan penentu nilai atas setiap pekerjaan, susunan perbandingan dengan pekerjaan lain yang ada di dalam organisasi bisnis, dan pemberian poin untuk setiap pekerjaan. Tahap kedua ini berbicara tentang evaluasi jabatan yang merupakan proses penentuan kepentingan atau bobot relatif suatu jabatan dibanding jabatan lainnya. Tahap yang ketiga yaitu melakukan survei berbagai sistem imbalan, yaitu survei gaji dan upah terdiri dari debater, asosiasi pengusaha, asosiasi profesional, survei yang dilakukan sendiri. Dalam tahapan ini, suatu organisasi dapat melakukan survei pada organisasi lain. Organisasi tersebut dapat berupa yang pertama, instansi pemerintah yang secara fungsional mempunyai kewenangan menangani ketenagakerjaan. Yang kedua, kamar dagang dan industri. Yang ketiga, organisasi profesi. Yang keempat, serikat kerja. Yang kelima, berbagai organisasi pemakai tenaga kerja lain. Yang keenam, perusahaan konsultan yang mengkhususkan pada bidang manajemen sumber daya manusia. Tahap ketiga ini berbicara tentang survei gaji dan upah yang menggambarkan golongan-golongan gaji serta rentang minimum dan maksimum gaji setiap golongannya. Dalam hal golongan gaji tidak terdapat patokan tetap mengenai berapa jumlah golongan yang ideal, dan pada umumnya semakin banyak kemungkinan diperolehnya kesempatan promosi. Tahap 4 menentukan harga setiap pekerjaan. Menetapkan harga jabatan terdiri dari nilai menurut evaluasi jabatan dan nilai menurut pasar tenaga kerja. Dalam tahapan yang terakhir ini, dilakukan perbandingan antara nilai dari berbagai jenis pekerjaan yang ada di dalam suatu organisasi dengan nilai yang berlaku di pasaran kerja. Tahapan yang keempat berbicara tentang penetapan harga jabatan yang adalah kemampuan yang dipersyaratkan kepada seseorang pegawai agar dapat melakukan tujuan-tujuan dalam jabatan.
Dalam pembahasan yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam organisasi manusia ditempatkan sebagai unsur yang sangat khusus karena manusia baru akan terdorong untuk bekerja dan meningkatkan produktivitasnya jika beragam kebutuhannya mulai dari kebutuhan fisik seperti makanan dan pakaian, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, sampai pada kebutuhan aktualisasi diri dapat terpenuhi dengan baik. Melalui penjelasan di atas, ada beberapa hal yang perlu diingat organisasi dalam pemberian kompensasi untuk meningkatkan produktivitas serta semangat kerja karyawan demi tercapainya tujuan organisasi. Pertama, kompensasi yang diberikan harus dapat dirasakan adil oleh karyawan. Yang kedua, besarnya kompensasi tidak jauh berbeda dengan apa yang diharapkan oleh karyawan. Apabila hal tersebut dapat dipenuhi, maka pegawai akan merasa puas. Kepuasan akan memicu pegawai untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga tujuan organisasi maupun kebutuhan pegawai akan tercapai secara bersama. Kompensasi harus diusahakan sebanding dengan kondisi di luar organisasi. Kompensasi juga harus memperhatikan kondisi individu, sehingga tidak memberikan kompensasi dengan pertimbangan subjektif dan diskriminatif. Nah, pada intinya, kompensasi yang diberikan oleh suatu perusahaan merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh entitas perusahaan kepada karyawan. Untuk itu, jika Anda pemilik bisnis, penting juga untuk mencatat setiap pengeluaran dan biaya yang terjadi, termasuk pada pencatatan kompensasi di usaha Anda. Demikian pembahasan kami mengenai kompensasi pada kesempatan kali ini. Jika ada kritik dan saran dari penonton, dipersilakan untuk meninggalkan komentar sebagai bahan evaluasi dari kelompok kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Thank you for watching. See you.